Baik, pada video saya kali ini saya akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Tahukah teman-teman, mengapa tumbuhan bisa tinggi dan besar? Ini terjadi karena sel pada tumbuhan aktif membelah diri. Sel-sel tersebut akan berkumpul dalam jumlah banyak dengan bentuk fungsi dengan sifat yang sama sehingga menjadi sebuah jaringan. Lalu, apa sajakah jenis-jenis jaringan pada tumbuhan yang membuat tumbuhan menjadi besar dan tinggi? Untuk mengetahui jenis-jenis dan fungsi jaringan pada tumbuhan, di video kali ini saya akan membahas tentang struktur jaringan tumbuhan. Jadi, jaringan tumbuhan merupakan gabungan sel pada tumbuhan yang mempunyai bentuk, struktur, dan fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan fungsi dan tipenya, tumbuhan terbagi dua jaringan, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen atau dewasa. Jadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuola kecil, bahkan tidak ada, dan selnya tidak menyimpan cadangan makanan. Jaringan meristem ini memiliki sifat titopotensi tinggi, yaitu kemampuan sel untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem tumbuhan terdiri dari meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan muda yang berasal dari sel embrionik, terdapat pada ujung batang dan akar sehingga dapat membuat akar dan batang bertambah panjang. Sedangkan meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang berhenti tumbuh, tetapi menjadi embrional kembali. Terdiri dari kambium pada akar dan batang, dan kambium gabus pada kulit batang, dan dapat membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar. Kemudian, jaringan berikutnya adalah jaringan permanen atau dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Jaringan dewasa memiliki sel yang relatif besar. Kadang-kadang selnya sudah mati dan terdapat ruang antar sel, dinding sel mengalami penebangan, vakuolanya besar dan sitoplasmanya sedikit. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Kemudian yang kedua jaringan dasar, contohnya jaringan parenkim. Yang ketiga jaringan penguat, berupa jaringan kolenkim dan sklerenkim. Yang keempat jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita mulai dari jaringan pelindung yang pertama, yaitu jaringan epidermis. Jaringan ini terletak pada bagian paling luar, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Terdiri atas 4 lapis sel. Yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup yang berklorofil. Jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, dan mengekskresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Selanjutnya, jaringan gabus. Setelah batang tumbuhan membesar, maka epidermis akan pecah sehingga fungsinya digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus terdiri dari floem ke arah luar, velogen, dan veloderm ke arah dalam. Ketiganya merupakan bagian dari peridermis, sedangkan xilem ke arah dalam.
Cambium vascular dan phloem ke arah luar merupakan kelompok endodermis. Jadi, jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Kemudian selanjutnya jaringan dasar. Jaringan dasar yang pertama adalah jaringan parenkim. Jaringan ini memiliki dinding sel, sitoplasma, dan vakuola. Sel penyusunannya renggang mendapat ruang antar sel. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan, memiliki antar ruang sel penyusun renggang. Terdapat ruang antar sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dinding selnya tipis, sedangkan vakuola besar untuk cadangan makanan, dan selnya berbentuk segi banyak atau polihedral. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terdiri dari beberapa jenis berikut, yaitu yang pertama parenkim asimilasi atau klorenkim, berperan dalam melakukan fotosintesis sehingga hanya terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Yang kedua, parenkim udara atau eurenkim, hanya terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Yang ketiga, parenkim penimbun sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang keempat, parenkim penutup luka atau velogen, merupakan generasi parenkim baru. Yang seterusnya, parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut terdapat pada xilem dan phloem. Dan yang terakhir, parenkim air untuk menyimpan air. Seterusnya, jaringan penguat atau mekanik, merupakan jaringan menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Selnya kuat dan tebal, serta telah mengalami spesialisasi. Jaringan ini berfungsi sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan jenis jaringan pengikat terbagi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Yang pertama, jenis jaringan kolenkim merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah. Sedangkan jenis jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, jaringan pengangkut. Yang pertama, xilem, berperan mengangkut air dan zat hara dari akar dan daun. Terdiri dari unsur trakeal atau trakea dan trakei, serabut xilem dan parenkim xilem, dan juga terdapat unsur pembuluh. Kemudian jaringan pengangkut berikutnya adalah phloem, terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi 1. Unsur-unsur kibra atau sel tapis dan komponen pembuluh tapis. Yang kedua, sel pengiring. Yang ketiga, sel albumin. Yang keempat, serabut phloem. Jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, tempat penyimpanan zat organik, dan menunjang pertumbuhan tumbuhan. Adapun organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, dan daun. Sekianlah video dari saya. Saya ucapkan terima kasih.